Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita masih melanjutkan pembicaraan tentang mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka menemukan Rasulullah menangis, pertanyaan mereka ialah, ma yubkika ya Rasulullah? Mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Beliau menangis ketika berkunjung ke rumah Sa'ad dan Sa'ad menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau menangis ketika menyaksikan jenazah lewat, kemudian beliau duduk di kuburannya dan menangis. Rasulullah menangis ketika Hamzah syahid dan memerintahkan supaya orang-orang Ansor menangisi Hamzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika Ja'far bin Abi Thalib syahid dalam keadaan yang sangat mengenaskan secara fisik. Tidak ada orang yang mengenalnya karena tubuhnya dimutilasi sehingga ia dikenal sebagai jenazah Ja'far hanya karena cincin yang dikenakan pada jemarinya. Rasulullah saja menangis dengan tangisan yang luar biasa. Beliau juga memerintahkan orang untuk menangis. Limithli Ja'far falyabkil bawaki. Untuk orang seperti Ja'far hendaknya orang menangisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika teringat kepada apa yang bakal terjadi kepada Imam Ali salamullahi alaih. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala, ia berkata, kharajtu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa aliyun radhiyallahu anhu fi hitanil Madinah. Famararna bihadiqatin faqala aliyun radhiyallahu anhu. Ini hadisnya riwayat dari Ahlus Sunnah. Ma ahsana hadhihi al-hadiqah ya Rasulullah. Faqala hadiqatuka fil jannati ahsanu minha. Thumma awma'a biyadihi ila ra'sihi wa lihiyatihi. Thumma baka hatta ala bukahu. Qila ma yubkika? Qala daghainu fi suduri qaumin la yubdunaha laka hatta yafqiduni. Kata Ibnu Abbas, satu hari kami keluar, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ali sampai ke perbatasan Madinah. Dahulu kota-kota itu, setiap kota dibatasi oleh tembok-tembok di sekitarnya. Jadi kota-kota lama dulu di zaman dahulu dibatasi oleh tembok. Ada pintu gerbangnya. Tradisi itu mungkin yang dilanjutkan oleh kota-kota di Indonesia sekarang berdasarkan perintah Menteri Dalam Negeri waktu itu. Setiap kali masuk kota kita melihat ada pintu gerbang. Selamat datang di kota Temanggung misal. Selamat datang di kota Bandung misal. Nah dulu ya tinggal pintu gerbangnya saja. Tembok-temboknya sudah tidak ada. Dahulu dibatasi setiap kota itu dengan tembok. Tembok-tembok yang membatasi itu disebut surah. Jadi surat dalam Al-Quran itu tidak berarti letter atau mail. Surat di dalam Al-Quran itu artinya tembok. Seakan-akan ayat Al-Quran itu setiap suratnya ada sebuah kota yang dibatasi oleh tembok. Sinonim dari tembok atau batas kota berupa dinding itu dalam bahasa Arab adalah hitan. Jadi kata Ibnu Abbas, saya, Nabi dan Ali berada di tembok-tembok kota Madinah. Famarorna bihadiq, di sekitar Madinah, sekitar tembok yang mengelilingi Madinah. Famarorna bihadiqah, lalu kami lewat di sebuah kebun. Faqala Aliyun sallallahu alaihi, berkata Imam Ali, ma ahsana hadhil hadiqah. Betapa bagusnya kebun ini ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ali bersabda,
hadiqatuka fil jannati ahsanu minha. Kebun kamu di surga nanti lebih indah dari ini. Kemudian beliau menunjuk dengan jemarinya kepada kepala Imam Ali dan kepada janggutnya. Dan setelah itu Rasulullah menangis. Fabaka, Rasulullah menangis hatta ala bakahu, sampai nangisnya itu keras. Sampai Rasulullah menangis keras, mulai dari merintih, terisak-isak, sampai beliau menangis dengan suara keras. Ma yubkik, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, doghainu fi suduri qaumin la yubdunaha laka hatta yafqiduni. Hei Ali, aku menangis karena aku mengingat kedengkian yang ada dalam hati kaum itu yang tidak mereka perlihatkan kepadamu sampai mereka kehilangan aku. Di dalam riwayat dari Imam Ali sendiri, dalam cerita Imam Ali, jadi yang menceritakan peristiwa ini karena Ibnu Abbas, Imam Ali ikut bersama Rasulullah. Ibnu Abbas cerita tadi itu. Imam Ali juga bercerita, falamma khala lahu at-tariqa, ketika sudah lewat jalan itu, lewat kebun itu, i'taqani, Rasulullah tiba-tiba memeluk aku, wa ajhasya bakian, dan Rasulullah sesenggukan menangis. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, ma yubkiki, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau menangis? Mengapa kau menangis? Qala, beliau bersabda, doghainu fi suduri aqwamin la yubdunaha laka illa ba'di. Perasaan dengki dalam hati kabilah-kabilah itu kepadamu yang tidak diperlihatkannya kepadamu kecuali sepeninggal aku. Fakultu, kata Imam Ali, aku bertanya, fi salamati min dini, apakah itu untuk membela keselamatan agamaku? Qala, Rasulullah bersabda, fi salamati min dinik, dalam keselamatan dari agamamu. Dari riwayat Anas bin Malik, ia ikut serta juga waktu itu, cuma tidak disebut oleh Ibnu Abbas. Thumma wadu'an nabiyyu ra'sahu ada ihda mankibi ila ihda mankibai Ali fabaka. Kemudian Rasulullah meletakkan kepalanya di atas salah satu bahu Imam Ali dan beliau menangis. Faqala lahu, dikatakan kepadanya, ma yubkika ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Sallallahu alaik, semoga Allah melimpahkan kesejahteraan bagimu. Qala, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, doghainu fi suduri aqwamin la yubdunaha hatta ufariqa dunya. Rasa dengki pada hati setiap kaum yang tidak diperlihatkan kepadanya sampai aku meninggalkan dunia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam bab Fadail Ali alaihi salam dalam kitab Al-Musannaf juz ke-6, Kanzul Ummal juz ke-15 halaman 146, Majma'uz Zawaid juz ke-9 halaman 118, Fadail dari Imam Ahmad bin Hanbal halaman 231, Al-Mustadrak Al-Hakim juz ke-3 halaman 139. Saya hanya menyebut sebagian saja dan saya merasa harus perlu menyebutkan sebagian ini karena sekarang ini khususnya di dalam Facebook saya terjadi perdebatan yang luar biasa. Sayang orang yang berdebat itu tidak menunjukkan rujukannya, hanya menyebutkan hadis tapi tidak ada hadisnya. Sebagian malah saya temukan hadisnya itu dalam dunia imajinasi. Jadi di dalam kitab-kitab tidak pernah ditunjukkan ini. Dan mereka kemudian menuding bahwa sayalah yang berbohong, bahwa tidak ada hadis seperti itu.
Dan tradisi seperti itu sudah berlangsung sekian lama. Ibnu Taimiyah setiap kali meriwayatkan tentang hadis Imam Ali, imma mendhaifkannya atau dia berkata hadis ini maudhu, dibikin oleh orang Syiah dan tidak pernah diriwayatkan oleh kitab hadis manapun. Padahal yang dia dhaifkan dan dia sebut hadis maudhu itu diriwayatkan oleh banyak sekali kitab-kitab Ahlus Sunnah. Jadi mereka menuding kita berbohong dengan kebohongan yang mereka lakukan. Nah, kembali lagi kepada cerita ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalanlah keluar kota Madinah. Di sekitar dinding yang mengitari kota Madinah itu, Imam Ali melihat kebun dan kata Imam Ali, alangkah indahnya kebun ini. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebun kamu di surga lebih indah lagi dari itu. Jadi setelah Rasulullah menggembirakan Imam Ali, tiba-tiba beliau menunjuk kepada janggut Imam Ali dan menunjuk kepada kepala Imam Ali dan janggutnya, dan beliau menangis dengan tangisan yang keras. Karena kepada beliau sudah dibukakan tirai kegaiban dan beliau melihat jauh ke depan. Yang kira-kira terjadi 40 tahun setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Kufah, yang insya Allah akan dikunjungi oleh jemaah kita yang beruntung untuk bisa berangkat berziarah ke Irak. Di Masjid Kufah, di mimbar, pada waktu subuh, seorang makmum meloncat menebaskan pedangnya ke kepala Imam Ali sehingga darah mengucur, karena beliau lagi ruku, darah mengucur sampai membatasi janggutnya. Peristiwa itulah yang dilihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin karena peristiwa itulah Allah menganugerahkan kepada Imam Ali al-hadiqah, kebun yang sangat indah di surga. Kebun yang tumbuh dari darah yang mengalir dari kepalanya, membasahi wajahnya dan membasahi janggutnya pada tanggal 17 Ramadan. Dan karena itu Rasulullah menangis melihat kepada apa yang terjadi pada masa depan Imam Ali. Dan mengapa Imam Ali dibunuh? Salah satu dosa Imam Ali, kalau itu disebut dosa dalam tanda petik, itu dosa Imam Ali karena ia berusaha menegakkan keadilan, menegakkan agama yang sejati, menegakkan dinu Muhammadin, agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat sahabat-sahabat yang lain mengubah agama itu menjadi agama ciptaan mereka sendiri, Imam Ali dibunuh karena kecintaannya kepada sunnah Nabi pada saat sahabat-sahabat yang lain sedang mengembangkan sunnah baru, yaitu sunnah sahabat. Di dalam kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, anak-anak mutahari pasti mengenal kitab ini dalam pelajaran hadis. Namanya Tahdzibut Tahdzib, kumpulan nama-nama orang yang meriwayatkan hadis beserta penilaian para ahli hadis tentang orang itu. Kalau nanti membuka juz yang ke-8 halaman 9, ada nama diceritakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, nama seorang tabi'in. Nama orang itu ialah Amr ibn Thabit. Dan Amr ibn Thabit meriwayatkan hadis ini. Lamma matan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafarun nasu illa khamsatun. Ketika Nabi meninggal dunia, seluruh sahabat itu kafir kecuali 5 orang saja. Hadis ini mengejutkan. Lebih mengejutkan karena diriwayatkan oleh ulama ahlu sunnah yang ahli hadis, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, An-nas, kata manusia, maksudnya para sahabat Nabi waktu itu, kafir lagi kecuali 5 orang.
Yang 5 orang itu di luar ahlul bait. Artinya ahlul bait tidak disebut sahabat, tidak disebut annas. Seperti kata Imam Ahmad bin Hambal. Dahulu untuk menghukum orang itu oleh pemerintah diadakan interogasi standar, SOP itu. Apa SOP itu? Standard Operation Procedure. Orang-orang itu ditanya apakah dia Syiah atau bukan. Bagaimana cara nanyanya? Cara nanyanya, sebutkan ranking sahabat. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalau dia menjawab Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dia lolos. Insya Allah dia akan dapat kupon dari pemerintah, pembagian jatah zakat, dan dia aman. Tapi kalau dia menjawab, coba ranking urutan sahabat Nabi itu, dan dia menyebut Ali, itu langsung ditangkap, dicabut kupon makanannya, dipenjarakan, kadang-kadang dirampas hartanya. Karena ia dianggap Syiah. Imam Ahmad bin Hambal satu saat ditanya malah oleh putranya, coba urutkan itu sahabat Nabi itu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan dia berhenti di situ. Lalu anaknya tanya, Ali mana tidak disebut? Kata Imam Ahmad, Ali itu bukan sahabat anakku, Ali itu ahlul bait. Jadi dia tidak bisa disandingkan di situ. Dan orang bingung menentukan apakah Imam Ahmad bin Hambal Syiah atau Sunni. Kelak diketahuilah, dicurigai bahwa Imam Ahmad menyembunyikan orang-orang Syiah di rumahnya. Dan Imam Ahmad akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dia mengalami penyiksaan hanya karena dia dicurigai menyembunyikan orang-orang Syiah. Dan kecurigaan itu salah sebetulnya. Ia tidak menyembunyikan seorang Syiah pun di rumahnya. Tapi Musnad Imam Ahmad bin Hambal, kitab hadisnya, banyak menceritakan keutamaan Imam Ali salamullahi alaihi. Imam Syafi'i itu adalah imam mazhab yang berkata, in kana rifdha hubbu ali Muhammadin falyashadis saqalani anni rafidhi. Sekiranya Syiah itu ialah mencintai keluarga Nabi, kata Imam Syafi'i, biarlah jin dan manusia tahu bahwa aku ini Syiah. Kalau Syiah itu mencintai keluarga Nabi, biarlah jin dan manusia tahu bahwa aku ini Syiah. Beberapa waktu yang lalu saya diundang ke Aceh, dan di antara hadirin ada yang tanya, saya sudah mulai khawatir dikenakan peraturan syariat Islam di Aceh, dan syariat Islam di Aceh itu kan syariat Islam ahlu sunnah. Syariat Islam kita di dunia ini macam-macam. Syariat Islam ahlu sunnahnya juga mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi atau Maliki. Jadi mereka tanya, syariat Islam misalnya di Brunei itu syariat Islam mazhab Syafi'i. Karena itu kalau ada Syiah keluyuran ke situ dan diketahui Syiah, pasti ditangkap di Brunei. Jadi ketika di Aceh saya ditanya, apakah Anda itu Syiah? Saya lalu menjawab, sekiranya Syiah itu mencintai keluarga Nabi, maka biarlah jin dan manusia bersaksi bahwa saya ini Syiah. Dan tidak ada jawaban selanjutnya dari penanya itu. Sekiranya penanya itu bertanya, oh jadi kalau gitu Anda betul-betul Syiah? Jadi ucapan yang Anda itu, betulkah itu ucapan Anda? Betul, itu saya mengutip dari Imam Syafi'i. Jadi sekiranya Imam Syafi'i itu dianggap Syiah juga sama seperti saya, maka marilah kita tetapkan keputusan bahwa Imam Syafi'i itu sesat dan menyesatkan. Nah, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa Ahlul Bait itu di luar sahabat. Ali itu Ahlul Bait, bukan sahabat. Dalam definisi Imam Ahmad bin Hambal. Dan katanya setelah Rasulullah wafat, kata Amr bin Thabit, itu As-Sabit, dalam Tahdzibut Tahdzib, juz ke-8 tadi halaman 9. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, semua sahabat kafir kecuali 5 orang saja.
Sekarang ini jangan tanya sama saya siapa yang 5 orang itu. Nanti kalau ada tanya jawab, siapa yang 5 orang itu? Itu cari sendiri aja. Jadi ketika sahabat-sahabat sudah mulai meninggalkan dinu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali berusaha sekuat tenaga mempertahankan dinu Muhammad itu. Walaupun para pendukungnya makin lama makin berkurang. Dalam nyanyian yang lagunya diberikan oleh Pak Erwin, siapakah dia yang berbaring di ujung malam dengan nafas yang berat dan mata yang sukar terpejam. Yang dimaksud itu adalah Imam Ali. Dia mengenang para pendukungnya makin lama makin hilang. Sebagian karena berkhianat, sebagian besar malah. Sebagian kecil lagi karena dibunuh oleh musuh-musuhnya. Dan ia berbaring sendirian di penghujung malam, mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang tiada. Kemudian ia mengenang hadis ini, teringat bahwa Rasulullah pernah meletakkan kepalanya di bahu Imam Ali sambil terisak-isak menangis, membayangkan bahwa Imam Ali satu saat akan didengki oleh bukan satu kaum saja, tapi aqwamun. Kaum-kaum akan membenci Imam Ali. Mengapa Imam Ali dibenci? Karena ia terus-menerus mencoba menegakkan dinu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya baru saja ini baca sebuah kitab ini. Di situ diceritakan peristiwa Hudaibiyah. Jadi ada dialog antara seorang Sunni dengan seorang Syiah. Dalam dialog itu diceritakanlah bahwa peristiwa perang Hudaibiyah, dan perang Hudaibiyah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian dengan orang kafir Quraisy. Dalam perjanjian itu Rasulullah tidak jadi melakukan umroh pada waktu itu dan kembali lagi ke Madinah. Perjanjian yang kedua, kalau ada orang Islam lari dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah tidak boleh menerimanya. Tapi kalau ada orang kafir atau yang murtad meninggalkan Madinah menuju ke Mekah untuk berlindung, orang Mekah harus melindunginya. Perjanjian ini dianggap tidak adil oleh sahabat-sahabat Nabi yang merasa lebih pintar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah anak muda sekarang, yang sotoy, merasa lebih tahu ketimbang Nabi yang mulia. Jadi mereka buat perjanjian dan mereka menolak perjanjian itu. Di antara yang sangat menolak adalah Umar ibnul Khattab. Ia sampai berkata, betulkah engkau ini Rasulullah? Betul, kata Rasulullah. Bayangkan Rasulullah ditanya, betulkah engkau Rasulullah? Kalau kamu Rasulullah, kenapa harus menyerah dan bikin perjanjian yang menghinakan seperti ini? Kata. Itu malah kata Nabi dijambak dari belakang sampai ada bekas pada leher beliau. Setelah itu dia tidak percaya lagi dengan ucapan Nabi. Dia datang kepada Abu Bakar. Alaysa huwa Rasulullah? Apa betul dia ini utusan Allah? Betul, kata Abu Bakar. Dia itu di atas kebenaran. Dan kata Umar sendiri, aku tidak pernah meragukan kenabian dia kecuali pada hari itu. Jadi Umar pernah meragukan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membangkang kepada Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat Umar berkata, kalau aku ada pendukungnya, hari itu aku akan lawan Rasulullah. Kebetulan tidak ada pendukungnya, tapi dia melakukan provokasi sehingga akhirnya sahabat-sahabat itu ketika Rasulullah menyuruh mereka untuk bercukur, untuk tahallul, membatalkan umrohnya, sebagian sahabat tidak menggubrisnya. Sehingga beliau dengan sedih mendatangi istrinya Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, keluarlah ya Rasulullah, tunjukkan kepada mereka. Lalu Rasulullah kemudian gunting rambut, dan barulah mereka semua menggunting rambut. Yang lucu ini, tidak dibantah riwayat ini, cuma karena kebenciannya kepada Imam Ali. Yang satu itu mengatakan, kenapa kalian tidak menyalahkan Imam Ali? Bukankah pada waktu perjanjian itu, di situ di perjanjiannya itu ditulis,
dari Muhammad Rasulullah. Lalu orang kafir berkata, kalau kami mengakui bahwa kamu itu Rasulullah, kami tidak akan memerangi kamu. Ya tolong dihapus Rasulullahnya, diganti dengan dari Muhammad bin Abdillah. Jangan Muhammad Rasulullah, katanya. Di dalam riwayat Ahlu Sunnah nih. Dan penulisnya adalah Imam Ali. Ali kata, hapus kata Rasulullah. Lalu Ali berkata, saya tidak mau menghapusnya ya Rasulullah selama-lamanya. Jadi kata Ahli Sunnah, sampai akhirnya Rasulullah berkata, coba tunjukkan di mana kata Rasulullah itu. Sekaligus juga untuk menjelaskan bahwa Nabi itu buta huruf. Jadi sampai harus ditunjukkan mana kata Rasulullah. Itu pun menurut saya cerita itu berlebih-lebihan. Karena sekiranya Rasulullah itu buta huruf, karena menurut saya tidak. Sekiranya Rasulullah itu buta huruf, katanya di cincinnya itu ditulis kata Rasulullah. Muhammad Rasulullah di cincin beliau itu. Dan tidak mungkin kalau sudah melihat cincin itu yang buta huruf sekalipun, apalagi kalau benar itu buta huruf. Buta huruf Rasulullah itu buta huruf orang yang sangat cerdas. Masa tidak hafal kata tulisan Rasulullah yang melekat di cincinnya, sampai ia meminta kepada Imam Ali ditunjukkan mana kata Rasulullah itu, kemudian Nabi menghapusnya. Dan kata orang Ahlussunnah itu, tuh Ali juga membangkang kepada Rasulullah, disuruh menghapus itu kata Rasulullah, Ali membangkangnya, tidak mau. Sama aja karena itu dengan pembangkangan Umar, kata dia. Padahal masih kata ulama ahli sunnah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ali itu tidak mau menghapus itu karena hormatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan Rasulullah sendiri yang menghapus itu. Kata Ibnu Hajar dalam riwayat Ahlus Sunnah. Dalam riwayat Ahlul Bait tidak begitu sebetulnya. Imam Ali berkata, ya Rasulullah, saya tidak sanggup menghapus kata Rasulullah sesudah namamu. Itu hanya perasaan emosi, bukan karena membangkang. Rasanya nggak enak menghapus kata Rasulullah di situ itu. Sehingga akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghapusnya dengan tangannya sendiri. Jadi justru kalau Imam Ali tidak mau menghapusnya itu karena puncak keimanan. Kalau Umar bin Khattab membangkang karena puncak keimanan aja. Karena dia tidak mau mengakui Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sekarang kebencian kepada Imam Ali itu luar biasa pada kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita memperlihatkan kesalahan para sahabat, maka mereka mencoba mencari-cari kesalahan Imam Ali. Dan kalau ada tentang keutamaan Imam Ali, mereka berusaha untuk menyembunyikannya. Sehingga jadilah Imam Ali, kekasih Nabi yang mulia itu, manusia yang tidak begitu dikenal di kalangan kaum muslimin. Dibandingkan misalnya tadi dengan Abu Bakar, Umar. Kalau saya banyak meriwayatkan hadis Imam Ali, segera orang-orang protes. Kenapa tidak disebutkan hadis dari Abu Bakar dan Umar, kata mereka. Saya agak susah karena memang sedikit sekali hadis dari Abu Bakar dan Umar. Hampir tidak ada. Bahkan ada hadis sekitar 500 biji dikumpulkan oleh Abu Bakar sendiri. Dan Abu Bakar sendiri yang membakarnya jadi abu. Jadi bagaimana mungkin kita meriwayatkan hadis-hadis dari Abu Bakar. Jadi kebencian kepada Imam Ali, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan muncul pada hati kaum dan diperlihatkan setelah itu sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi menangis. Kalau Rasulullah menangis karena kebencian orang kepada Imam Ali, apa salah kalau kita sekarang menangisi misalnya syahidnya Imam Ali? Kalau kita menangis juga karena kebencian umat yang mengaku sebagai umat Islam kepada Imam Ali, atau kebencian mereka kepada orang-orang yang mencintai Imam Ali dan mengikuti Imam Ali dan dengan berani mengatakan bahwa saya pengikut Imam Ali. Kemarin itu ada kawan saya Fauzan di Jakarta melaporkan kepada saya, ini ada ceramah di radio. Ini ada Fauzan yang pegawai di Ijabi. Dia melaporkan ada ceramah di radio di Jakarta dari Fauzan Ansori. Jadi ini Fauzan melaporkan Fauzan yang lain.
Fauzan Ansori. Dan saya tidak punya radio. Saya bilang, kamu aja yang dengar dan tolong catat apa yang disampaikan. Apa catatan dia? Fauzan Ansori menantang Jalaluddin Rahmat untuk mubahalah. Kami mengajak dia untuk mubahalah dengan dimoderatori oleh Atian Ali M. Dai. Dia berkuar-kuar menantang. Sayang tantangan itu tidak sampai kepada saya. Hanya saya dengar itu juga laporan dari Fauzan itu, bahwa dia menantang. Oh, kalau dia langsung resmi, saya dengan gembira akan menyambut mubahalah itu. Dan kalau perlu biaya, saya akan biayai mubahalah itu. Termasuk saya akan kasih honor kepada Atian Ali M. Dai sebagai orang menyaksikan. Dan saya ingin juga beliau ikut serta dalam bagian dari mubahalah itu. Dan saya mungkin akan panggil anak saya, istri saya. Kan dalam Al-Quran itu mubahalah itu begitu. Rasulullah panggil nad'u abna'ana, nisa'ana, wa abna'ana. Panggil seluruh keluarganya. Biarkan kita melakukan mubahalah. Ini berkaitan dengan Pak Atian itu dulu sekali, karena Pak Atian mengejek Imam Khomeini dan mengejek kata ayatullah. Lalu saya mengatakan, menyebutkan seseorang itu ayatullah tidak musyrik, karena menurut Al-Quran semua di alam semesta itu adalah ayat-ayat Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Semua ini adalah ayat-ayat Allah. Tapi ada komentar dari Pak Atian juga dalam suratnya waktu itu. Pak Atian menulis, kenapa Anda menyebut saya hanya Atian M. Dai? Kenapa Ali-nya kelewat? Apakah karena saya tidak suka sama Imam Ali? Bukan, lupa aja bahwa ada nama Ali di tengah-tengah Pak Atian itu. Jadi saya bilang, saya percaya Bapak Atian pasti salah seorang di antara pecinta Imam Ali. Saya yakin. Dalam surat. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, juga kitab-kitab hadis yang lain, tidak mencintai Ali kecuali mukmin dan tidak benci kepada Imam Ali kecuali kafir. La yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidak akan mencintaimu kecuali mukmin dan tidak akan membencimu kecuali munafik. Pastilah beliau adalah salah seorang pecinta Imam Ali karena beliau seorang mukmin. Dengan segala penghormatan saya kepada beliau, walaupun beliau menyebut saya kafir. Kapan katanya Pak Atian menyebut kafir? Itu di IAIN waktu itu. Dalam diskusi yang diskusinya direkam oleh Pak Harmonis. Mana Pak Harmonisnya di sini sebagai saksi. Kemudian Pak Harmonis menjualnya sebagaimana biasa dasar Pak Harmonis. Dan kemudian pada suatu hari rumahnya diserbu oleh kelompok bermotor dengan suara yang keras mengancam Pak Harmonis untuk menghentikan peredaran kaset itu. Saya tidak tahu apakah kaset itu masih ada pada beliau dan apakah Pak Harmonis masih bersedia kalau ada orang yang mau membeli kasetnya. Karena diancam oleh pengendara motor itu. Dan di situ ketika saya mengucapkan ucapan pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kata Pak Atian, Pak Jalal sudah masuk Islam lagi. Karena saya sudah mengucapkan syahadat. Walhasil inilah kafir yang sedang berbicara di hadapan Anda. Dan saya disebut kafir karena kecintaan saya kepada Imam Ali. Karena saya ingin melanjutkan perjuangan Imam Ali, Imam Hussein, dan para imam selanjutnya untuk menegakkan dinu Muhammadin, untuk menegakkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diubah-ubah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah dulu mencoba mengajak Fauzan Ansori untuk berdialog di depan televisi. Kita hubungi dan beliau sudah bersedia, tapi pada hari terakhirnya
Tiba-tiba ia mengundurkan diri, bahkan menteror semua tempat yang akan menjadi tempat penyelenggaraan dialog itu. Kami mula-mula akan menyelenggarakan dialog itu di CDC. Tiba-tiba sebelum itu ada 2 truk pasukan jin datang ke situ. Akhirnya JDC tidak mau menerima kita sebagai tempat. Kita daftar di asrama polisi, karena Pak asrama polisi pasti melindungi kita. Asrama polisinya juga ketakutan, karena takut ada kerusakan. Akhirnya pindah lagi, sampai berapa kali pindah, dan akhirnya di tempat Abu Rizal Bakri, yang baru kemarin menikahkan anaknya, kata dengan ratusan miliar biayanya. Saya dengar dari istri saya, dia malah tanya apakah saya diundang. Alhamdulillah tidak. Tapi dulu saya pernah diundang jadi khutbah nikah untuk anaknya Abu Rizal Bakri. Dan akhirnya diselenggarakan di situ. Dan Fauzan Ansorinya hilang gaib. Televisi udah datang, orangnya nggak ada, malah memaki-maki kita karena kita menipu mereka, mengkhianati mereka. Lalu saya bilang, tipuannya apa? Mungkin tipuannya itu mindah-mindahkan itu tempat acara, dari satu tempat pindah ke acara itu. Sehingga mereka juga kebablasan nyerang satu tempat karena diduga kita akan di tempat itu, kitanya sudah pindah ke tempat yang lain. Akhirnya tidak jadi diskusi itu dan kita tangkap supir tembaknya. Supir tembaknya waktu itu Pak Nabhan Hussein. Alhamdulillah Pak Nabhan Hussein bersedia. Anda harus mewakili Ahlus Sunnah, saya bilang, dalam diskusi itu. Dan Pak Nabhan, saya masih ingat, boleh tanya sama Pak Nabhan, Kang Jahal, saya ini ragu apakah saya ini Ahlus Sunnah atau bukan. Mungkin Ahlus Sunnahnya tinggal setengah lagi, kata Pak Nabhan. Ya nggak apa-apa, Anda mewakili yang setengahnya saja. Dan diskusilah kita. Dan ada rekaman diskusinya. Ada rekaman yang lengkap, diskusi itu yang kita miliki. Ada juga yang sudah diedit oleh TV One. Editannya banyak juga. Setiap kali pembicaraan saya, menurut saya sangat bagus untuk berargumentasi, itu dipotong oleh TV One. Alhamdulillah diskusi Sunnah Syiah waktu itu yang pertama kali disiarkan dalam televisi adalah diskusi yang sangat tidak disukai oleh saudara-saudara kami di Ahli Sunnah dan juga tidak disetujui oleh saudara-saudara kami di kalangan Syiah. Alhamdulillah, aneh. Itu orang Sunni tidak suka, orang Syiah juga tidak suka, dengan alasan yang berbeda. Jadi saya teringat kepada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, musuh-musuh Imam Ali menyembunyikan hadis-hadis tentang keutamaan Imam Ali karena kebenciannya. Dan para pecinta Imam Ali menyembunyikan hadis Imam Ali karena ketakutannya. Tetapi sampai sekarang ajaibnya Allah Subhanahu wa taala melindungi hadis-hadis tentang Imam Ali itu sehingga berada di dalam satu jilid yang tebal, kata Imam Syafi'i. Allah melindungi fadail atau keutamaan Imam Ali itu dalam perkembangan sejarah. Jadi Imam Ali salamullahi alaihi ditangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah melihat pada masa depannya bahwa Imam Ali akan dibunuh oleh umatnya sendiri, dibunuh oleh orang yang juga ikut salat berjamaah bersama Imam Ali, dan jadilah Imam Ali syahid mimbar yang pertama. Tapi juga yang disedihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bahwa kebencian akan Imam Ali itu akan terus berlangsung sepanjang sejarah. Ada saja orang Islam yang tidak suka kepada Imam Ali. Di Indonesia ini alhamdulillah kalau terus terang menyebut tidak suka sama Imam Ali mungkin tidak ada lah. Tapi mereka tidak suka kepada orang yang suka kepada Imam Ali. Mereka tidak suka kepada para pecinta Imam Ali. Dan untuk itu mereka akan menghalalkan berbagai fitnah, berbagai tuduhan-tuduhan palsu, berbagai kebohongan hanya untuk menjauhkan orang dari kecintaan kepada Imam Ali. Saya tutup dengan membaca kembali hadis Nabi jemahannya. Aku keluar bersama Nabi bersama Ali di sekitar tembok Madinah
Maka kami melewati sebuah kebun, dan Ali radhiyallahu anhu berkata, alangkah indahnya kebun ini ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebun kamu di surga lebih indah dari itu. Kemudian ia memberi petunjuk dengan tangannya ke kepala Imam Ali dan kepada janggutnya. Kemudian ia menangis sampai keras tangisannya. Ditanya kepada beliau, apa yang menyebabkan kau menangis ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebencian pada hati satu kaum yang tidak diperlihatkan mereka kepadamu kecuali setelah aku tidak ada. Di dalam riwayat dari Imam Ali, ketika kami sudah melewati jalan itu, Rasulullah memelukku dan menangis terisak-isak. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau menangis? Beliau bersabda, kebencian, kedengkian dalam hati kaum-kaum itu yang tidak diperlihatkan kepadamu kecuali sepeninggal aku. Apakah itu untuk keselamatan agamaku? Untuk keselamatan agamamu, kata Rasulullah. Di dalam riwayat Anas bin Malik, kemudian Rasulullah meletakkan kepalanya di atas salah satu bahu Imam Ali dan menangis. Apa yang menyebabkan kau menangis ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, kebencian dalam hati kaum itu yang tidak diperlihatkan kepada kamu sampai aku meninggal dunia. Oke, kalau ada pertanyaan silakan.